Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, atas berbagai karunia yang selalu dicurahkan kepada kita, dan semoga kita selalu diberi kesehatan yang prima, umur yang berkah, rezeki yang mudah, serta dijauhkan dari berbagai bencana dunia dan azab akhirat. Para jamaah sekalian, sebagai ulang kaji bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dekat kepada Allah sungguh sangat luar biasa, dan mungkin tak akan ada lagi selain daripada Nabi Muhammad SAW yang dapat berkorban seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau korbankan waktu untuk selalu merenung, untuk mendapatkan pelajaran dari alam, dari berbagai kejadian. Beliau korbankan waktu untuk beribadah, dan harta tidak ada harga sama sekali dalam pandangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan dunia ini betul-betul beliau jadikan sebagai batu loncatan untuk meraih kemenangan yang sebenarnya di akhirat nanti. Maka kita Bapak Ibu sekalian, mengingat usia kita semakin hari kita semakin dekat dengan ajal, dan kita semua tidak mengetahui kapan kita mati, apa yang menyebabkan kita mati, di mana kita mati. Karena itu marilah sama-sama kita berkorban. Kita korbankan harta kita korbankan waktu, kita korbankan semua yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertanya terhadap semua yang kita miliki. Apakah dengan rumah yang kita miliki kita jauh dari Allah, terdekat dengan Allah? Kalau setelah kita punya rumah besar, kita sombong, maka kita jauh dari Allah. Setelah kita punya jabatan, setelah kita punya kesehatan yang bagus, tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, berarti kita jauh dari Allah. Maka kita usahakan semua yang kita miliki menjadi penyebab kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang berkorban dengan harta luar biasa sulit, luar biasa susah. Kami sering melihat orang beli makanan, beli barang. Ketika ada 1000 kembalian ditunggu, walaupun sampai 20 menit ditunggu. Berat untuk mengikhlaskan 1000 itu, berat. Berarti dari sini terpahami bahwa berkorban dengan harta itu berat. Mengorbankan waktu untuk hadir misalnya di majelis zikir, di majelis diskusi, di majelis rapat, itu sudah berat, sudah luar biasa berat. Apalagi kita dilalaikan dengan yang namanya handphone. Saya tidak menyebut masjid mana ibu sekalian. Saya semalam menghadiri di undangan pengukuhan Imam Syi'i di sebuah masjid di tidak jauh dari kita. Saya datang salat Isya di masjid lain karena saya memang masuk untuk Isya ketika masih di jalan. Lalu setelah itu kira-kira jam 9 kurang 5 menit saya menuju ke masjid. Dalam masjid ada umat lebih kurang sekitar 60 orang. Lebih dari 30% jamaah yang hadir di situ main HP dalam masjid. Bahkan bupati hadir. Ketika bupati memberi sambutan,
Banyak juga yang main HP. Masya Allah, ini sudah sangat luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini perlu berulang-ulang kita ulang. Masalah handphone dalam masjid sangat perlu kita ulang-ulang. Jangan bawa handphone dalam masjid. Jangan buka handphone dalam masjid. Tapi masjid jadikan sebagai tempat kita beribadah kepada Allah. Sebab nanti ketika kita orang yang disegani mau ditegur tidak mampu. Ketika kita sudah tidak ada yang berani yang tegur, dikhawatirkan akan semakin jauh dalam kesalahan. Maka Bapak Ibu sekalian, seharusnya ketika kita di masjid, kita pergunakan waktu untuk ibadah. Selesaikan masalah yang lain. Tak ada lagi pembicaraan masalah bisnis dalam masjid. Tak ada lagi pembicaraan masalah apa yang perlu bisa dibicarakan di luar dalam masjid. Tidak, fokus. Jadi kita berkorban. Apalagi ini kita perlu ulang Bapak Ibu sekalian. Sebuah hadis, kira-kira terjemahannya, salah satu tanda manusia yang dicintai Allah dunia dan akhirat adalah dia diberikan rasa keterikatan hatinya dengan majlis ilmu. Dan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Siapa yang Allah ingin beri kebaikan kepadanya dunia akhirat, maka Allah beri paham dia tentang masalah agama ini. Bagaimana mungkin dia paham masalah agama kalau dia tidak belajar? Nah, jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ulang sekali lagi bahwa pengorbanan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab ini, diawali dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada apapun yang hidup di dunia ini kecuali Allah yang tanggung rezeki mereka. Allah yang tanggung di atas makan mereka. Allah yang tanggung di atas minum. Jadi semua rezeki kita sudah dijatahkan. Sudah ada jatahnya. Dan tak akan bergeser. Berat sekali usaha kita. Kalau tak pancing, kalau istilah orang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita tidak dapat juga. Maka usaha kita, kalau kita garis bawahi pada jemaah sekalian, usaha kita itu jangan melebihi batas. Karena Allah tak suka kepada orang yang melebihi batas, yang over kalau usaha kita. Dari rezekinya over, makannya over, apalagi jumlah pakaiannya, jumlah emasnya over. Itu tidak dicintai. Karena Nabi mengingatkan khairul umuri awsatuha. Urusan yang paling bagus, setiap perkara yang paling bagus adalah yang sedang-sedang saja. Maka kita bekerja, berikan hak tubuh kita beristirahat. Jangan sampai kita kerja pontang-panting hampir 24 jam, tidak ada waktu untuk istirahat. Malam bekerja, malam juga bekerja, biar perlu malam begadang, jadi sapam, jadi apa misalnya, siang juga bekerja, sehingga hampir tak ada waktu bagi tubuhnya untuk beristirahat. Nah, ini salah, tidak bagus. Nah, ini kembali kepada materi yang sebelumnya. Ini kelanjutannya. Bahwa setelah kita mendapatkan rezeki yang halal, kita pergunakan dan sebahagiannya kita belanjakan di jalan Allah. Dan jangan takut. Jangan takut miskin dengan bersedekah. Jangan takut melarat dengan kita membantu orang lain. Karena sebagaimana di ayat tadi disebut bahwa semua yang hidup, semua yang butuh makan, semua yang butuh minum, semua yang butuh rezeki, Allah yang tanggung rezekinya. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah melewati Ibnu Mas'ud yang sedang dalam keadaan sedih, yang sedang dalam keadaan berduka. Nah, jadi Imam Al-Ghazali kadang-kadang beliau merawi hadis juga, atau mengutip hadis dari guru beliau, lalu beliau ceritakan, beliau tulis
sebagai pelajaran bagi kita. Jadi di sini diceritakan bahawa Nabi suatu saat jalan lalu melewati Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka. Lalu Nabi SAW bersabda baginya, wahai Ibnu Mas'ud, jangan banyak berduka cita, karena bahwa apa yang telah ditakdirkan Allah kepadamu itulah yang terjadi, dan barang yang diberikan Allah kepadamu sebagai rizki itulah yang akan datang kepadamu. Orang yang terlalu banyak dukanya, banyak penyakit, Bapak Ibu. Orang berlarut-larut dalam duka dan kesedihan, banyak penyakit. Maka hadapilah hidup ini. Kalau kita berduka cukup sebentar saja. Ada barang hilang atau tiba-tiba kita sakit, maka kita berduka sebentar saja. Seperlunya kalau panas kita. Ya, kalau ada orang meninggal berduka 2-3 hari itu wajar saya rasa. Tapi mulai hari yang keempat kita harus sudah pasrah, harus sudah kuat bahwa itu adalah takdir Allah. Atau masalah lain. Jadi kalau dibiarkan berlarut-larut, secara dunia kita rugi, secara agama pun kita rugi. Karena kalau duka terlalu panjang, seolah-olah kita tidak menerima takdir Allah. Sementara Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man lam yarda bil qada'i", siapa yang tidak menerima ketentuanku, maka hendaklah dia keluar dari bawah langitku. Wa yatruq rabban siwaya, dan hendaklah dia mencari Tuhan lain selain aku. Mana dapat? Kemana kita mau keluar dari bawah kolong langit ini? Tidak ada. Kita mau ke planet sana. Okeylah kita bisa keluar di bawah kolong langit ini. Tapi bisa tak kita mencari Tuhan lain? Tidak bisa. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, takdir Allah kepada kita itulah yang akan terjadi. Ya, maka kalaupun ada hal yang menurut kita itu membuat kita berduka, maka berdukalah sebentar saja. Kemudian yang ketiga, hendaklah manusia itu menggunakan sifat qanaah, karena dia merupakan sebuah sifat yang sangat mulia, dan dia merupakan lawan pada loba dan tamak. Loba atau tamak atau loba lain, tamak lain. Itu kalau beda tipis. Jadi hendaklah kita pasang dalam hati kita, kata Imam Al-Ghazali, sifat qanaah. Qanaah itu merupakan lawan daripada sifat loba, sifat tamak, sifat rakus. Semua ini dia dapat. Ya. Rakus di jabatan tidak cukup satu, rakus di uang sudah banyak, ingin banyak terus, pelitnya luar biasa, rakus di titel dan sebagainya. Jangan rakus, tapi jadilah orang yang qanaah. Setiap rezeki yang kita dapat, kita syukuri. Salah satu supaya cepat kita bisa dapat memiliki sifat qanaah, jangan buang-buang makanan. Saya malam kemarin sedih juga saya melihat jika kami makan di sebuah kenduri, banyak sekali orang yang buang makanan orang. Dimakan setengah, dia taruh dalam piring banyak-banyak, lalu dimakannya setengah. Setengahnya ditinggalkan di piring, lauknya ditinggalkan juga. Langsung sudah selesai, dia basuh tangannya, lalu ambil buah. Apa faedahnya? Orang yang sering buang makanan tak akan masuk sifat qanaah dalam hatinya. Dan tak akan rugi Bapak Ibu sekalian ketika kita makan habis. Jangan tinggal sebutir pun dalam piring. Kalau kita sudah taruh makanan dalam piring, sudah taruh nasi. Kita taruh makanan, misalnya ketika kita ambil ada yang pecah. Ambil pecahan itu, ambil pecahan makanan itu, makan. Jangan mubazir. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan sifat tidak mubazir, insyaAllah sifat qanaah itu akan terus masuk dalam hati kita, insyaAllah. Kalau sudah ada sifat qanaah, disitulah bahagia akan datang. Kita selalu merasa puas. Apapun yang kita miliki, apapun jabatan kita, berapapun penghasilan kita, kita puas. Karena kita meyakini bahwa itulah yang Allah takdirkan yang terbaik bagi kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Izzul mu'min istighnahu 'anil nas."
Kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia melepaskan diri dari ketergantungan kepada manusia dan dia menggunakan sifat qanaah. Ini mudah-mudahan dapat kita resapi, kita praktekkan, kita pasang dalam hati kita sudah setelah itu tidak hilang lagi. Pertama, jangan buat ketergantungan dengan manusia. Kalau kita merasa tergantung dengan manusia, kita tidak akan berani sampaikan kebenaran kepada manusia itu, takut dia tersinggung. Kalau dia punya jabatan, kita merasa tergantung kepadanya. Kalau kita tegur, nanti kita akan jauh dari dia sehingga tidak dapat manfaat lagi. Nah, bahaya sekali. Maka jangan ada rasa ketergantungan kepada manusia dalam apapun, ya, dan di mana saja. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mulia, itulah pakai sifat qanaah. Apa yang kita dapat hari ini kita nikmati, kita syukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa lain, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalau Allah tidak berikan, kita tidak dapat. Saya banyak menemukan, walaupun tidak begitu banyak, orang yang kereta pun tak ada. Kereta pun tak ada. Kemana-mana hanya pakai sepeda. Itu pun sepeda sudah tua sekali, sudah jelek sekali, sudah lusuh sekali. Tak punya kereta. Dia punya rumah sangat-sangat hampir tidak layak disebut seperti rumah. Nah, kenapa demikian? Karena memang Allah belum jatahkan kepada dia. Maka kita hari ini yang sudah diberi jatah rumah oleh Allah, diberi jatah dan 3 kereta di rumah, bersyukur. Jangan lagi melihat ke atas. Kalau melihat ke atas tidak pernah puas kita. Kita punya kereta, ingin punya mobil, karena melihat orang lebih senang dari kita punya mobil. Setelah punya mobil yang mungkin harganya 50 juta, lalu melihat mobil orang yang bagus sampai miliaran, kita kepingin juga. Lalu punya rumah besar. Lalu melihat lagi rumah orang lain yang lebih besar. Ingin seperti rumah orang itu. Tidak pernah puas. Maka orang yang tidak qanaah ini bahaya sekali. Hidupnya hanya untuk kerja. Yang ada dalam benaknya kerja. Nah, ini salah Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi sangat penting, ini kita saling mengingatkan, kita buat roster. Masa kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, seperti misalnya kita jualan nasi goreng, jualan gorengan, jualan bakso misalnya. Kita buat roster. Jam berapa kita mulai buka dagangan? Oh, dari jam 3 sampai jam setengah 6. Jam 3 sampai jam 6 asal berhenti sebentar. Silakan. Jam 3 bismillah, jam 6 selesai, tutup. Oh, masih banyak calon pelanggan yang mau, tutup. Karena berikan waktu untuk tubuh beristirahat. Sebab kalau kita bekerja terus, kerja, lalu kapan istirahatnya? Nah, jadi kasihan untuk tubuh kita. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 pesan Nabi dalam hadis tadi. Kita mantapkan lagi. Pertama, lepaskan diri dari ketergantungan kepada manusia. Yang kedua, pakai sifat qanaah. Kemudian yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, kalau dia ingin bahagia, harus selalu bersyukur kepada Allah dan tidak membandingkan dirinya dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kadang-kadang hidup mereka penuh dengan kemewahan, penuh dengan kenikmatan. Kita melihat kafir misalnya, kita melihat Yahudi, melihat orang-orang kafir hidup mereka senang, mereka punya harta yang banyak. Jangan bandingkan diri kita dengan mereka. Nanti kalau salah-salah akan datang rasa dalam hati, apa iman saya salah sehingga hidup saya susah? Apa iman saya keliru sehingga hidup saya susah? Nah, dulu saya punya kesempatan dakwah tapi tidak layak saya sebut, di sebuah kota, tidak layak saya sebut di mana. Jadi pada saat itu, pas di depan saya, di depan kami, melihat seorang yang dari etnis tertentu, hidupnya susah sekali. Susah sekali. Dia bekerja sebagai tukang tambal ban.
Dia tidak punya rumah tempat tinggal, dia hanya kontrak sewa tanah. Dia menyewa tanah, lalu dia buatlah rumah gubuk yang sangat-sangat sederhana dari kayu yang sudah sangat lapuk sekali. Jadi saya punya kesempatan dakwah kepada orang-orang yang pada saat itu bersama saya. Saya sampaikan, mana buktinya bahwa setiap orang di luar Islam itu kaya? Lihat dia. Itu agama dia bulan. Saya menyebut agamanya, tapi saya tidak ulang malam ini. Dia dari etnis bulan, agamanya bulan. Yang mereka sembah bulan, keyakinan mereka bulan. Tapi dia menderita juga. Coba lihat, hidupnya tidak jelas, sangat tidak jelas. Tukang tampai ban, nyambi hanya caranya uri dia benar. Jadi itu menjadi satu bukti bahwa usaha itu tidak identik dengan kaya. Maka kita jangan bandingkan diri kita dengan orang-orang di luar Islam. Seperti misalnya ketika perang, ketika Israel selalu menyerang Palestina. Itu jangan sampai lemah iman kita. Kita yang perlu hari ini berdoa. Bila perlu setiap salat kita baca qunut nazilah. Bila perlu. Karena sekarang Palestina belum selesai. Palestina masih sangat parah. Dan mudah-mudahan dengan doa kita, ya bangsa Israel itu yang memang kejam. Kalau mereka tidak bertaubat, mudah-mudahan mereka bisa musnah. Tapi yang paling penting, ketika Allah nanti bertanya di akhirat, atau bertanya di alam kubur, man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Kalau kita menjawab bahwa semua orang beriman, laki-laki dan perempuan adalah saudara saya. Nanti malaikat lanjutkan pertanyaan, ketika saudaramu di Palestina dizalimi sezalim-zalimnya, dijahati dengan sejahat-jahatnya, apa yang kamu lakukan? Kalau kita berdoa saja sudah tak mau, apa yang terjadi? Maka Bapak Ibu sekalian, kita di sini alhamdulillah cukup senang. Tapi orang-orang di Palestina, anaknya minta izin ke ibunya mau main di halaman. Tiba-tiba setelah itu rumahnya dibom, itulah ketemu terakhir dengan ibunya. Atau kadang-kadang sang ibu, anaknya dibom, anaknya ditembaki. Belum merdeka Palestina. Palestina memang sudah masuk dalam salah satu negara yang ada di bawah naungan PBB. Tapi belum merdeka. Mereka tidak punya senjata. Palestina tidak punya pesawat terbang. Palestina tidak punya lapangan pesawat terbang. Ketika mereka keluar masuk selalu mesti melalui negeri Israel atau melalui negeri Mesir. Mesir pasang tembok begitu panjang. Jadi paling kurang kita berdoa, dan mudah-mudahan pribadi kita setiap selesai salat atau ketika hendak salat, walaupun kita tidak angkat tangan, ada doa kita. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang sedang berada di Palestina. Bantu mereka, tolong mereka ya Allah. Nah, jangan apalagi kaitan dengan perbedaan pemahaman. Banyak sekali orang-orang yang benci Iran karena Iran Syiah. Jangan lagi Bapak Ibu sekalian, jangan lagi kita dikotak-kotakkan. Ya. Di sana mungkin banyak negara Timur Tengah yang tidak senang kepada Iran, katanya karena Iran itu Syiah. Sehingga Iran hari ini berdiri sendiri. Tapi itu di satu sisi, bahwa itu saudara kita, mereka bersyahadah. Dan kita juga mungkin di Aceh ini kita sudah terkotak-kotak. Paling kurang sekarang ada 3 kotak besar. Bersama kotak orang yang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, dia benci kepada Wahabi dan benci kepada orang-orang yang mengikuti satu abu. Saya tidak mau menyebut. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengklaim dirinya Wahabi. Itu menuduh orang-orang di luar dia itu pelaku bid'ah. Mereka kaji hadis sendiri. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang mengikuti aliran salah seorang abu yang ada di Aceh. Jadi 3 kotak besar ini, hati mereka tidak satu sekarang. Tidak satu. Saling tuduh, saling fitnah. Yang saya khawatirkan nanti ketika orang-orang masuk, ada orang lain masuk, semakin memanas-manasi, akhirnya terpanasilah, akhirnya rusaklah hubungan sesama kita, sudah tidak saling bantu. Bahkan saya pernah dengar, tapi ini walaupun saya tidak bisa buktikan, tapi saya pernah dengar, dalam sebuah keluarga antara ayah dan anak sudah tak akur gara-gara beda aliran.
Anak sudah mengikuti Abu Fulan, ayah tidak mau mengikuti Abu Fulan. Dalam keluarga lain, ayah beribadah dengan mazhab Fulan, anaknya tak mau, tak akui. Kenapa harus seperti ini? Padahal kalau kita bersatu Bapak Ibu sekalian, Islam dulu ketika masih di bawah khalifah, sebelum akhirnya khalifah itu hancur di tahun 28, 1928. Sebelumnya Islam itu kuat sekali karena kita bersatu. Tapi hari ini sudah terkotak-kotak. Ya, antara kita Aceh dengan Medan saja sekarang sudah mulai terkotak gara-gara kasus pulau itu. Ada seseorang, entah benar orang Aceh atau bukan orang mana, kita tidak tahu, yang dia menghina gubernur Sumatera Barat sampai menghina istri gubernur Sumatera Barat. Dia menawarkan istri gubernur Sumatera Barat itu dibagi. Apa itu betul orang Aceh? Tapi yang jelas orang-orang Sumatera Barat sekarang sudah ada yang marah. Mereka sudah mulai marah. Dan mungkin orang-orang Aceh yang tinggal di Medan sudah mulai terancam. Nanti kalau itu terjadi, pasti orang-orang Medan yang tinggal di sini ditangkap juga oleh orang Aceh. Akhirnya apa yang terjadi? Kesatuan kita rusak. Padahal sebenarnya ditelusuri dulu. Kalau menurut saya tangkap saja orang itu. Telusuri, benar nggak dia orang Aceh? Jangan-jangan dia provokator yang sengaja berbicara seperti itu untuk menghancurkan hubungan antara Aceh dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Maaf, salah sebut saya tadi. Baik, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita hidup ala kita saja, bahwa apa yang kita punya itu kita nikmati. Di sini Imam Al-Ghazali melanjutkan, tapi sering-seringlah membaca sejarah para anbiya yang hidup mereka di bawah kemiskinan, dan juga orang-orang saleh yang hidup mereka juga di bawah kemiskinan, dan para sahabat ada yang miskin dan hidup mereka bahagia. Bacalah misalnya bagaimana Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika dicoba oleh Allah dalam keadaan sakit. Bagaimana misalnya Nabiullah Isa alaihissalam yang hidup beliau sangat sederhana. Bahkan ada riwayat menceritakan Nabi Isa itu tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Dan bagaimana orang-orang saleh yang kadang tinggal di goa, tinggal di gubuk-gubuk yang sangat sederhana, tapi mereka bahagia. Jadi ketika kita membaca sejarah orang-orang saleh itu, muncul dalam hati kita, yang paling saya pentingkan adalah saya dapat ridha Allah. Itu yang paling penting kita lakukan. Dan mohon maaf, ini perlu kita ulang lagi, ketika kita datang ingin mencari ridha Allah, fokus. Kita datang ke masjid ingin mencari ridha Allah, fokus. Jangan sampai di masjid masih bincang-bincang, berarti kita tidak cari ridha Allah di sini. Sampai di masjid masih banyak masalah lain yang dibicarakan. Jangan fokus. Kita dari rumah ingin ke masjid ingin ibadah, sampai di sini selama di masjid ibadah. Rapat misalnya ibadah, fokus. Saya tanya di beberapa tempat, tapi saya tidak tanya di sini. Atau nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau jawab boleh juga. Saya tanya juga, tapi tidak dijawab pun tidak apa-apa. Di tempat lain saya tanya, masih adakah penghargaan terhadap orang yang menyampaikan sambutan? Masih adakah penghargaan di tempat kita kepada orang yang memimpin rapat, sehingga peserta yang hadir di situ mendengar sambutannya, tidak main HP, tidak bisik-bisik, tidak bincang-bincang, sehingga orang-orang yang hadir di situ mendengar yang memimpin rapatnya, kecilnya ketua pemudanya. Saya tanya, tidak berani jawab. Saya tanya lagi, dulu ni jawab. Najib si dengar nunggu yang main HP. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Misalnya ada rapat di sini, kecil mimpi rapat, tunggu mimpi rapat, dia ada cok-cok HP. Lagi kejadian berkelam. Taruh HP di lantai. Ketika naik-naik begini, pasti yang dia buka itu Facebook. Ngapain main Facebook dalam masjid? Atau mungkin Instagram, atau mungkin TikTok. Masa main TikTok dalam masjid? Masya Allah. Jadi kalau sudah tidak ada penghargaan lagi seperti itu, kalau saya, ini karakter saya, tapi sebenarnya tidak layak saya sebut ini karakter jelek. Mudah-mudahan tidak ada di bapak-bapak dan ibu. Kalau misalnya saya
ketika saya beri sambutan, misalnya ada 2 orang yang harus memberi sambutan. Ketika saya beri sambutan, ada orang di samping saya. Beliau tidak dengar apa yang saya sampaikan. Ketika beliau beri sambutan, saya balas. Kalau HP je, hanjuk kalau lama je, jauh lagi. Saya mengamalkan takabur adalah takabur sedekah. Ketika ada orang takabur, kita lawan dengan takabur, dapat pahala sedekah. Dan kesatuan kita rusak, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah rapat dengan kecil-kecilnya disuruh bicara sendiri, yang keadaannya rusak. Pasti dalam hati kecil itu panas hatinya kepada orang tidak menyimak. Dia paling kurang yang nak bantuan, nak berhati lagi. Ketika dia tidak dapat bantuan, boleh punya kecil, apa keh hijau. Akhirnya masalah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya menyarankan, kalau di sini ada selama ini seperti itu, sampaikan dulu. Ini selama rapat jangan pegang handphone, matikan handphonenya. Kalau tidak nanti semakin merajalela. Saya melihat masjid betul-betul kadang-kadang marah saya, Bapak Ibu sekalian. Masjid hampir boleh dikatakan di saat-saat tertentu tempat orang main handphone. 2 tabur sampai sudah IQ ke habis. Ada yang baca WA, ada yang nonton TikTok. Ini sudah enggak benar. Enggak benar nih. Enggak benar. Jadi harus diluruskan. Nah, jadi yang kita perlu perhatikan adalah cara orang-orang saleh. Bagaimana orang saleh? Ketika kita ibadah, orang saleh itu ibadahnya fokus. Maka dalam syariat ini disuruh tinggalkan semua yang bisa mengganggu. Kalau kita belum makan, iqamah, azan sudah terdengar, jangan ke masjid. Makan di rumah. Oh, saya tidak dapat jamaah, walaupun makan dulu. Kalau kau sudah lapar. Dan itu dalam syariat kita seperti itu. Ketika kita sedang lapar, makruh salat berjamaah. Kenapa? Dalam salat nanti ingat kepada makan. Tidak fokus. Makan dulu. Sudah selesai makan, sudah kenyang, mau ngopi dulu. Mau apa lagi? Sudah selesai, sudah. Baru Allahu Akbar. Fokus. Coba kalau Bapak Ibu salat Isya di sini, makan belum? Diputar perut. Lalu imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tak boleh lagi. Kita lembat macam milik juga, hidup bukit juga. Setelah amin, imamnya diam dulu mengamalkan mazhab Imam Syafi'i. Dia memberikan kesempatan kepada makmum baca Fatihah. Kira-kira makmum sudah selesai baca Fatihah, baru masuk ke surat. Imamnya diam. Kamu boleh merawi lewat dia, ikuti ada terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Dah ibu-ibunya. Baca ayat banyak mayum loh. Tak fokus. Maka kita Bapak Ibu sekalian, nanti ibadah kita yang sedikit ini fokus. Sama dia tahlil juga begitu. Saya kadang-kadang sampai berani mohon maaf. Saya ambil handphone dari orang yang sedang sama dia tahlil, dia pegang handphone. Saya ambil terang sedang. Kadang-kadang gaduh tinggal dunia, nyebutnya ikut tumbuk mati namun. Tapi sudah seperti itu, tak sopan. Datang ke rumah orang, cari jagung kuah-kuah kemeng dia, jagung kuah pelengong, undang tanya doa ke mai. Misalnya main HP gitu kan, kurang ajar kalau bahasa kasarnya. Tidak fokus. Maka saya ada beberapa majlis, ibu-ibunya tidak ada lagi. Kenapa? Selalu saya tegur. Ibu-ibu, main bisi-bisi. Ibu-ibu, main buka hamba. Akhirnya udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, ibu-ibu tidak ada lagi. Tinggal bapak-bapak. Tidak apa-apa. Tidak fokus memang. Tidak fokus. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya ada majlis, Bapak Ibu berzikir, tidak ada pahala zikir itu. Karena zikir dalam majlis adalah menyimak majlis. Oh, kita tidak mau menyimaknya. Duduklah di tempat yang tidak terlihat. Berzikir.
Baik seolah-olah tak tantang. Saya kemarin waktu khatib hari raya, ini perlu saya cerita pada umat sekalian. Ada yang main HP, saya baca khutbah main HP. Saya baca khutbah, sibuk bicara. Saya tegur. Orang-orang Tuhan pun tak buku-buku je tegur. Ibu-ibu, coba dulu. Saya sedang baca khutbah. Ini khutbah hari raya. Dan ibu-ibu sedang di masjid, tolong diam. Padahal tengah dia menalu berapa si tengah mereka boleh. Saya bilang bawa anak saya. Akhirnya saya tegurlah dengan keras. Ini mungkin karakter jelek saya juga. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa diam dalam masjid, keluar saja. Ada beberapa laki-laki keluar. Langsung keluar, duduk di teras yang nampak ke saya. Saya di atas mimbar, dia keluar duduk di teras seolah-olah menantang saya. Masya Allah. Ini apa ini kalau sudah seperti ini? Mana penghargaan kita lagi kepada masa sedang khutbah seperti itu? Dan saya sampai menyampaikannya negara merah dulu. Lu negara merah, dia undang dulu. Ya kira-kira awak orang tersinggung dengan teguran. Lu kerja negara merah dulu. Khutbah Jumaat ben undang, siapa ben undang. Sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah akhirnya beberapa orang datang ke saya. Parah dulu. Kamu dah jibuk kelelong. Kamu berani degur lagi. Memang kepada dah. Nyat ibunya inong si bulan. Ibunya inong si bulan. Kaitan dayu. Okey, orang kah baca. Jangan Bapak Ibu sekalian. Kita jangan Ibu sekalian. Bapak-bapak sekalian. Fokus. Jadi apapun ibadah kita fokus. Salat kita fokus. Zikir kita fokus. Nah, jadi salah satu cara kita fokus zaman ini, kalau bahasa saya sudah sangat banyak sekali kita dilalaikan, kira-kira yang melalaikan itu kita tidak apa-apa. Baik, ada waktu 4 menit, mungkin satu pertanyaan bila ada yang kita diskusikan. Kalau ada silakan. Oh ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Wahabi. Oh, Wahabi itu apa? Baik. Susah juga menjelaskannya, tapi intinya begini. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti ulama, tidak mau mengikuti mazhab. Mereka hanya fokus kepada Al-Quran, ambil Al-Quran, terjemahkan, lalu pahami, lalu praktekkan. Ambil hadis, terjemahkan, pahami, lalu praktekkan. Kadang-kadang hadis yang mereka temukan satu. Misalnya ada azan subuh, tak mau baca as-salatu khairum minan naum. Karena ada hadisnya kata mereka. Apakah Imam Syafi'i tak paham hadis? Apakah semua imam mazhab tidak paham hadis? Mereka itu perawi hadis. Imam Malik perawi hadis. Imam Syafi'i juga termasuk dalam perawi hadis. Salat subuh tidak mau baca kunut misalnya. Kalau tidak mau baca kunut karena mengikuti mazhab yang lain, tidak apa-apa. Katanya Samadiyah dan tahlil tak boleh karena Nabi tak pernah lakukan. Misalnya begitu. Intinya mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis, hanya pegang Al-Quran, hanya pegang hadis, lalu terjemahkan, pahami, praktekkan. Padahal bahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Kemampuan kita memahami Al-Quran dari terjemahan. Imam Syafi'i, Imam Madhab memahami Al-Quran dari konteks bahasa Arabnya, bukan dari terjemahan. Bagaimana akan melahirkan sebuah pemahaman yang mendekati kebenaran kalau itu dipahami dari terjemahan? Tidak bisa. Sama seperti orang memahami niat salat di rumah. Niat salat kan di rumah. Di rumah sudah niat salat sampai dalam masjid, Allahu Akbar, tak perlu niat lagi. Kenapa? Karena sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu dilakukan dengan niat. Aku sudah niat di rumah. Itu karena dia memahami hadis itu dari terjemahan. Padahal pahamilah hadis dari bahasa Arabnya. Karena Nabi bersabda dengan bahasa Arab, pahami dengan tatanan bahasa Arab.
Nabi mengatakan setiap amalan itu wajib ada niatnya. Apa yang dimaksud dengan niat? Lihat dalam tatanan bahasa Arab. Niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah meniatkan sesuatu ketika mulai melaksanakan sesuatu. Kita di rumah sudah mulai salat? Belum. Kita sudah dalam sajadah, sudah berdiri, sudah mulai salat? Belum. Kapan mulai salat? Allahu Akbar, baru mulai salat. Berarti dalam Allahu Akbar baru mulai salat, disitulah kita niat. Bukan di rumah, bukan ketika masuk dalam masjid. Kecuali ada niat-niat ibadah tertentu yang dimudahkan, diberikan dispensasi. Seperti niat puasa. Niat puasa mulai masuk puasa pas terbit fajar. Pas masuk waktu subuh. Susah sekali kita niat di saat itu. Maka diberikanlah dispensasi, boleh niat di waktu malam walaupun kita belum puasa. Nah, jadi hati-hati nanti kalau kita diajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Seolah-olah tepat sekali. Tapi tidak tepat kalau kita yang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita sudah selevel Imam Syafi'i, silakan. Kaji sendiri Al-Quran, kaji sendiri hadis. Kita sudah paham tatanan bahasa Arabnya, jangan dari terjemahannya, lalu buatlah mazhab sendiri. Kalau nama kita Maimunah, buat mazhab Maimunah. Boleh. Nama kita Ramli, mazhab Ramli. Boleh. Kalau memang kita sudah sampai ke taraf itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kata majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.